Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama Google Sheet. Pokok bahasan kita hari ini luar biasa teman-teman, sangat menarik, yaitu pivot table. Saya mengambil data ini, data sampel saja teman-teman, yang di internet juga banyak ya, karena membuat data besar ini juga perlu waktu. Jadi ini sekedar sampel saja. Nah, datanya sebanyak itu. Ini data apa? Kalau kita lihat ada order ID, ada order date, ada shipment date, pengiriman, kemudian model pengiriman seperti apa. Juga ada quantity yang dijual, kemudian terus harga penjualannya, kemudian ada diskon dan profit. Nah, kalau misalkan kita mempunyai tabel seperti ini, kemudian bos itu minta, tolong dong saya dibuatkan laporan penjualan itu setiap tahun penjualan kita berapa. Nah, terus apa yang teman-teman lakukan? Pasti harus menganalisa data ini. Sementara ini 10.000. Bagaimana kalau 20.000? Bagaimana kalau 100.000? Nah, kalau di Google Sheet itu banyak kemudahan. Saya yakin teman-teman dengan menguasai pivot table ini, ya, teman-teman itu sekaligus akan menguasai berbagai formula. Ada sum if, ada max, ada min, ada median, ada standar deviasi, ada pemilihan, filtering, kemudian banyak sekali ya. Untuk menganalisa data ini dengan menggunakan pivot table ada dua cara teman-teman ya. Yaitu kita memilih di sini, paling gampang pojok kanan bawah ada explore di sini. Teman-teman klik di sini. Kemudian Google Sheet akan memberikan pilihan. Nah, pilihan kurang lebih seperti ini. Apakah akan diformat atau akan menggunakan analisa dengan pivot table ataupun dianalisa dengan grafik. Nah, saat ini kita akan menggunakan pivot table ya, pivot table. Ini masih ada pilihan. Kalau kita suka dengan yang disarankan dia, ini tinggal klik tambah ya. Kalau kita pengen pilihan yang lain, bisa klik more. Oke, dengan kita klik more, maka ini ada beberapa pilihan. Nih, ini kalau berdasarkan model pengirimannya ada first class, ada same day, ada second class, ada standard class, dan seterusnya. Kemudian yang di sini itu by region. Per daerah ini central, east, south, dan west. Kalau teman-teman mau, ini tinggal klik di sini ya. Klik, kemudian nanti akan ada pilihan apakah mau ditaruh di sheet yang sama atau sheet yang berbeda. Ya, ini saya tutup dulu, klik. Kemudian pilihan yang kedua adalah mulai dari sini ya. Kemudian pakai ini pivot table ya. Oke, saya misalkan pakai yang ini dulu ya. Klik. Nah, ini ada tawaran create pivot table-nya itu mau new sheet berarti sheet yang berbeda atau existing ya. Nah, karena kita tadi sudah punya 3 sheet ini data analisa dan report, saya akan pakai existing aja berarti sheet yang kita sudah punya akan kita gunakan ini ya teman-teman ya, yang namanya analisa. Saya klik di sini, kemudian saya klik di sini, saya taruh misalnya di A4, oke? Kemudian saya klik OK. Create. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Tidak menarik sama sekali sih, tetapi ini luar biasanya ya, nanti akan memberikan fleksibilitas kita dalam menganalisa data ya. Yang pertama tadi kan bos minta penjualan setiap tahunnya berapa. Nah, teman-teman di sini ya, ini yang sebelah kanan ini namanya pivot table editor. Jadi kalau ini muncul jika kita klik di area sini. Kalau kita klik di luar area sini dia akan otomatis menghilang ya. Kalau supaya muncul lagi bisa klik di sini. Oke, muncul. Nah, di sini ada area yang kita akan analisa di sheet data A1 sampai U9995 ya. Kemudian di sini ada 3 pilihan, ada pilihan row untuk data berdasarkan baris, kemudian data berdasarkan kolom, kemudian nilai ataupun value dari masing-masing baris ataupun kolom, dan juga filter. Karena bos tadi minta untuk penjualan per tahun, maka saya akan pertama mengeluarkan ship date. Anggaplah ship date ini sebagai tanggal penjualan ya. Saya taruh di sana. Wah, ini panjang sekali teman-teman. Kalau seperti ini sama saja kita susah menganalisa ya. Tetapi perhatikan bahwa ini adalah tanggal. Tanggal itu pada dasarnya
adalah angka, cuman sedikit unik karena angka pada tanggal itu bisa dirubah menjadi hari, bulan, minggu, tahun, kuartal, bahkan menit dan detik ya. Untuk itu, saya akan klik kanan, kemudian saya akan create pivot table group ya. Ini akan saya grup menjadi tahun saja teman-teman. Klik. Oke, sudah menjadi tahun ya. Kemudian bos minta berapa penjualan per tahun. Kemudian tinggal nilai ya, value. Ini teman-teman klik di sini. Kemudian tadi untuk penjualan itu sales. Kita klik sales. Sudah. Berarti tahun 2014 penjualannya sekian, 2015 penjualan sekian, 2016 sekian, 2017 sekian, 2018 sekian. Oke? Selesai. Kita kembali ke analisa data, ke pivot table lagi. Ini formatnya saya tutup ya. Begitu saya klik ini, dia akan memunculkan pivot editornya. Oke. Sekarang kita sudah mengambil data berdasarkan tahun, kemudian total sales-nya. Kalau misalnya kita akan melihat per wilayah, oke. Kalau saya tekan add di kolom sini, saya tahan, kemudian saya memilih region, berarti daerah atau wilayah penjualan. Coba kita lihat. Nah, ini coba saya lebarin sedikit teman-teman ya, biar agak mudah dilihat. Nah, seperti ini. Ini akan ketahuan bahwa penjualan di wilayah tengah, wilayah timur, selatan, ataupun barat, berdasarkan tahun, maka total penjualannya bisa ketahuan. Ya, seperti ini. Nah, antara baris sama kolom, teman-teman, ini bisa di switch atau bisa ditukar. Sebagai contoh, ini wilayahnya mau saya tukar menjadi baris, dan baris ini saya tukar menjadi kolom ya. Caranya adalah mudah, yaitu ini ship date-nya ya, ini akan saya buat menjadi kolom ya. Saya klik, kemudian saya tahan, akan saya taruh di bagian kolom. Mana kolomnya ya? Kolomnya, oh kolomnya di sini teman-teman, ini ya, ini kolom ya. Oke. Saya taruh di sini. Nah, di sini masih campur karena ini ada tahun, kemudian juga ada wilayah. Nah, sekarang region atau wilayah akan saya tarik ke atas menuju ke baris. Iya, saya klik. Nah, sekarang udah berubah. Tahunnya sekarang berubah menjadi kolom 2014, 2015, 16 sampai 18. Sementara yang region atau wilayah berubah menjadi baris. Yang perlu kita coba lagi adalah nilai. Nilai yang ditampilkan ataupun value di sini, itu teman-teman perhatikan di sini show as, ada pilihan default, ada percent by row, ada percent by column, ada percent by grand total. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa melihat penjualan berdasarkan nilai penjualan, dalam hal ini misalkan dolar, bisa juga kita melihat dalam bentuk persen. Sebagai contoh ya, misalnya kalau saya rubah nilai sales-nya ini menjadi persen, grand total nih, saya klik di sini, maka akan berubah nilainya. Jadi tahun 2014 itu penjualannya hanya 20% saja. Kemudian tahun 2015 20% juga, 2016 itu 26%, 2017 31% dan seterusnya. Nah, ini 100% adalah penjumlahan dari 2014 sampai dengan 2018. Ya, dengan begitu kita bisa melihat secara persentase penjualan setiap tahunnya. Juga per wilayah nih, per wilayah. Kemudian kalau kita dirubah menjadi kolom seperti ini ya, berarti kita melihat penjualan per tahun 2014 ke bawah, 2015 sampai ke bawah, itu artinya bahwa tahun 2014 ini total penjualannya tentunya 100%, itu terdiri dari sentral 21%, kemudian East 25%, South 21%, dan West-nya 30%. Ini berarti kita melihat data per kolom. Oke. Kalau misalkan per baris, ya, kalau kita per baris, misalkan saya klik row baris, ya.
Berarti yang kita lihat bukan per tahunnya tetapi per barisnya. Ya, per barisnya. Artinya apa? Untuk wilayah sentral itu penjualannya porsinya hanya 20% di tahun 2014, kemudian di tahun 20% lagi di tahun sekian, 29% tahun sekian, dan seterusnya. Ini East-nya, ini di tahun ini porsinya sekian persen, dan seterusnya, ya. Seperti yang saya sampaikan di depan teman-teman, bahwa dengan menguasai pivot table ini, kita akan menguasai banyak rumus atau banyak fungsi. Sebagai contoh ya, ini saya kembalikan ke nilai total dulu, default ya. Ini adalah nilai penjualan. Nah, nilai sales ini ada banyak pilihan. Ini ada sum, ada berarti penjumlahan, ada counter, ini berarti perhitungan atau menghitung jumlah, teks, ini menghitung jumlah tapi bentuknya angka, kemudian count unique, menghitung yang unik saja, ini rata-rata, ini maksimum, ini minimum, ini median, ini produk, standar deviasi, varian, dan sebagainya. Ini kita juga bisa milih, misalkan ya, sebagai contoh saya bikin misalkan rata-rata, tuh, udah ketemu jadi rata-rata penjualannya untuk wilayah sama tahunnya seperti ini ya. Kita lihat yang paling tinggi ya, yang maksimum terjadi pada sentral setiap tahunnya nih ya. Nah, kalau misalkan ini kita katakanlah sudah cocok, misalnya kita akan membuat report, ini sebagai contoh saja, nanti kita akan membuat report yang lebih bagus ya. Ini saya copy, taruh di sini ya. Oh, ini yang lama saya buang. Ya, saya paste saja. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya sudah lumayan teman-teman, tinggal kita atur-atur dikit ya. Nah, begini juga nggak apa-apa. Mungkin bisa kita tambah lagi grafik sedikit, ya, bisa biar lebih representatif. Kita tinggal sorot, tinggal ditambah grafik. Nah, misalkan seperti ini. Ini bar chart. Oke, dikit-dikit ya, taruh di sana. Atau mungkin bentuknya yang stack bar juga boleh, atau mungkin bentuknya mau garis juga silahkan ya. Intinya bahwa kembali kepada yang saya sampaikan, dari 10.000 data ini, 10.000 baris record ini, kita bisa menganalisa dengan waktu yang cepat. Kemudian kita juga bisa menghasilkan report nanti yang akan diinginkan dengan cara menggunakan pivot table. Ini video ini teman-teman masih akan saya sambung lagi, paling tidak mungkin ada 3 pivot table video agar teman-teman bisa memanfaatkan. Nanti di video berikutnya saya akan membahas bagaimana kalau saya menambah field yang tidak ada di sini ya, tidak ada di sini. Itu bisa nanti ditambah di dalam di sini ada fasilitas untuk menambahkan field. Kemudian juga masih kita belum membahas tentang filter, di mana filter di sini kalau kita tambah filter, ini yang akan kita filter apa ini? Nanti misalkan kita filter quantity. Nah, dalam filter ini nanti ada banyak pilihan ini teman-teman. Ada filter nilai, ada juga filter by condition. Nah, kalau condition banyak lagi nih, apakah tidak boleh kosong atau tidak boleh sama dengan dan sebagainya, seperti logical expression di fungsi-fungsi yang lainnya. Atau bisa juga dengan formula ya. Oke, kurang lebih begitu teman-teman ya. Ikuti terus video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.